Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Melisa Putriwardana, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan secara umum, di mana hal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam Eskom MT. Namun sebelum masuk pada bahasan, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit tentang kepemimpinan menurut para ahli. Beberapa ahli berpendapat tentang kepemimpinan, seperti Ralph M. Stockdale, di mana menurutnya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Sedangkan Sondang P. Siagian berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan motor atau gaya penggerak daripada semua sumber-sumber dan alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Jadi, kepemimpinan pendidikan secara umum merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan penting. Kenapa ya kira-kira? Nah, jadi mengapa kepemimpinan itu penting sih dalam dunia pendidikan? Jawabannya yaitu sebab kepemimpinan adalah salah satu kunci vital keberhasilan organisasi dapat tercapai. Semua keputusan, pergerakan, dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Alasan penting mengapa leadership penting adalah sebagai dasar untuk membangun tim yang kuat. Untuk unsur-unsurnya itu apa saja? Unsur-unsur dalam kepemimpinan yaitu yang pertama, ada yang memimpin. Yang kedua, ada yang dipimpin. Yang ketiga, ada kegiatan pencapaian tujuan. Dan yang keempat, mempunyai target sasaran. Sedangkan tipe-tipe kepemimpinan yaitu yang pertama, kepemimpinan otoriter. Pemimpin bertindak diktator terhadap anggota kelompoknya. Dominasi berlebihan. Yang kedua, kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin yang keberadaannya hanya sebagai lambang, pemimpin yang tidak memberikan kepemimpinan, membiarkan bawahan berbuat sehendaknya. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis, selalu berusaha menstimulasi anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu kepemimpinan pseudo-demokratis, nampak seperti demokratis namun semu karena tetap otoriter dan demi kepentingan kelompok tertentu saja, bersifat otokratis. Syarat-syarat pemimpin pendidikan. Selain sehat jasmani dan rohani, maka kepribadian seseorang pemimpin dituntut untuk yang pertama, rendah hati dan sederhana. Yang kedua, bersifat menolong, suka menolong. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kestabilan emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang keenam, keahlian dalam jabatannya. Model kepemimpinan bagaimana? Nah, untuk model kepemimpinannya itu seperti apa sih? Ada dua, yaitu yang pertama, kepemimpinan situasional. 1. Telling, tugas tinggi dan hubungan rendah. Komunikasi satu arah, pemimpin yang berperan dan mengatakan apa, bagaimana, kapan, dan di mana tugas harus dilaksanakan. Yang kedua, selling, tugas tinggi dan hubungan tinggi, sudah terjadi komunikasi dua arah. Participating, yang ketiga, tugas rendah dan hubungan tinggi, pemimpin dan pengikut bersama-sama mengambil andil dalam mengambil keputusan. Yang keempat, delegating, perilaku hubungan dan tugas rendah. Gaya ini memberikan kepada pengikut untuk melaksanakan tugas mereka sendiri melalui pendelegasian dan supervisi. Yang kedua yaitu kepemimpinan transformasional. Transformasional adalah mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda,
Misalnya, mentransformasikan visi menjadi realita atau mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Jadi, seorang kepala sekolah dapat dikatakan menerapkan kepemimpinan transformasional jika ia mampu mengubah energi sumber-sumber daya baik manusia ataupun non-manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sekolah. Implementasi kepemimpinan transformasional pada dunia pendidikan perlu perhatikan yang pertama, mengacu pada nilai-nilai agama. Yang kedua, disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem organisasi atau instansi. Yang ketiga, menggali budaya yang ada dalam organisasi. Yang keempat, memperhatikan subsistem yang lebih besar. Dari pembahasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan pendidikan pada hakikatnya merupakan produk situasional. Praktik kepemimpinan di sekolah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor situasi. Kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang dapat memenuhi kebutuhan situasi dan dapat memilih atau menerapkan teknik atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan situasi tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.